Bibel kalau memang benar. Berarti Al-Quran bukan firman Allah kalau gitu. Kalau ya anggap saja kau buat itu bukan firman Tuhan. Coba Bibel tunjukkan. Bibel. Anda saja tidak bisa membuktikan tentang Quran Anda yang tidak bisa yang tidak sesuai dengan ilmiah. Sperma mana ada keluar dari tulang sulbi. Ya, tunggu dulu. Mana ada datar. Tunggu. Gak sesuai dengan omongannya dari awal. Seperti itu anggapanku, tapi Bibel tunjukkan, Bibel. Mengejar orang kayak gitu. Tunjukkan Bibel kalau memang benar itu. Capek deh ngomong sama orang yang gak ada etika kayak gini. Halo? Lo kok gak ada ilmu? Halo? Coba kamu ngomong dari awal tentang ilmiah kan. Firman Allah sesuai dengan ilmiah. Sekarang kamu bisa nggak buktikan Al-Quran secara ilmiah? Halo? Ya ampun. Halo? Halo. Lagi nelpon emang? Halo. Halo? Ya ampun. Kayaknya emang saya nggak kedengeran ya. Kamu putus tiku ya. Takut kan? Wah. Takut ya. Mana? Kamu itu di sini bukan mencari kebenaran, mencari keributan. Lah, yang ribut. Kalau memang betul kamu mencari kebenaran, ayo berdiskusi. Tadi siapa? Ayo berdiskusi, jangan kamu putus stick ini sayapnya ini. Yang mutusin siapa? Yang mutusin mungkin nggak ada dengar suaranya ini. Forum kamu ini mencari keributan, tapi tidak beralasan. Yang ribut sebenarnya tadi siapa sih kayak orang begini nggak bener ya, padahal dia sendiri ini kita nggak ada putusin dia, kita nggak ada mute dia berasumsi sendiri dan memfitnah orang. Ini bukan manusia ini. Yang ribut dari tadi sebenarnya siapa sih? Anda tidak benar. Anu nih orang yang ribut dia yang saya nggak ada ini, malah dia apa namanya, malah dia fitnah kita, katanya kitanya mau cari keributan, kan aneh. Orang dia yang ribut. Aduh, ada gila-gilanya ini orang. Iya, saya nggak ada begadang. Capek deh. Kacau. Padahal kita dari tadi diam, teman-teman. Kita diam. Kita nggak ada ribut. Kita nggak ada masalah. Nah, dia bilang, "Alo, jangan putuskan saya," katanya. Siapa yang mutuskan dirimu? Siapa yang mutusin? Nah, jangan cari ribut. Siapa yang dari tadi kita diem aja. Tapi nggak apa-apa, hiburan kok pagi sih. Oke. Nggak apa-apa, hiburan. Play victim benar-benar. Oke, aku ganti ya Bang Mumet ya. Ya. Sumber yang lain ya. Oke, di sini ada Madia. Aduh, kacau juga tuh manusia. Halo, selamat pagi Madia. Nanti yang Kristen aku naikin ya. Kita biar supaya lebih ini ya, ganti-gantian narasumbernya ya, biar enak ya. Karena biar nggak ada. Halo Madia, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam kenal ya, Ica dan kawan-kawan. Salam kenal semua di sini dengan Madia. Ya. Madia Muslim, Ibu Ica. Madia Muslim. Ya, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Kalau Madia ingin tanyakan sebenarnya santai saja ya, berbagi wawasan saja. Misalkan tentang konsep ketuhanan, konsep pengajaran. Nah itu kalau kita kan walaupun berbeda tapi sebagai wawasan saja kalau Madia menilainya. Misalkan kan menurut kawan-kawan di sini Tuhan kawan-kawan tuh esanya bagaimana sih, dengan kepribadian itu bagaimana gitu ya. Seperti itu kawan-kawan. Silakan jawab Bang Juneton. Shalom Bang Juneton. Iya sabar ya. Bentar ya Bang Madia. Oke, mari tunggu. Ulangan 6. Ya gantian ya teman-teman ya. Bentar, aduh adik sabar ya. Barik, bentar ya Pak Madia. Ulangan 6 ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, bukan dengarlah hai orang Arab ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Yod-Heh-Vah-Veh itu Allah kita. Yod-Heh-Vah-Veh itu Esa. Udah.
Iya, kita di sini kan Esa ya, mungkin semua pada Esa ya. Cuman yang kita bedah di sini Esa menurut kawan-kawan di sini Esa bagaimana gitu loh. Ya, saya baca ulangi lagi sekali lagi. Dengarlah hai orang Israel, bukan dengarlah hai orang Arab. Udah paham? Iya, kita membedah Esanya nih kawan. Esanya yang menurut kawan-kawan teman dia belum tahu. Esanya kawan-kawan ini. Ya silakan cari di kitab saudara dong. Gini kawan ya, Madya kita kan sini berbagi wawasan. Kenalkan saja ajaran kawan-kawan Esanya itu bagaimana. Begini saudaraku, nanti saudara yang jelaskan Esa kepada teman-teman saudara. Karena di sini yang mendengar itu bukan hanya teman-teman saudara, teman-teman kami orang Kristen juga ada di sini. Gitu. Terus saya langsung baca saja ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, bukan dengarlah hai orang Arab. Habis ini Bunda Uti ya. Bentar ya Bunda Uti. Silakan. Jadi gini, Bang jelaskan Esa menurut pemahaman saudara. Diceritakan kepada teman-teman saudara yang ada di bawah. Silakan. Saya tidak menghalangi ya. Iya. Ya jadi kan gini, kan yang sepengetahuan Madya ada perbedaan. Kalau Tuhan Madya Esanya tuh murni, seperti emas tuh 24 karat, nggak campur-campur gitu loh. Nah, yang kita bahas di sini Esa kawan-kawan itu kan ada kepribadian. Nah, itu tolong dijelaskan kenapa kok Esa kawan-kawan tuh nggak murni lagi Esanya. Nggak seperti Tuhan Kerajaan itu tuh emas seperti emas tuh 24 karat gitu loh. Artinya nggak campur-campur. Esanya itu gitu loh. Ya ini yang terjadi kan. Sudah dinaikin. Selamat pagi Cica. Iya. Ya. Pagi. Pak Jentong. Kita berbagi wawasan saja ya. Artinya kalau kawan-kawan mengimani Tuhan yang Esanya nggak murni lagi nggak apa-apa. Boleh dikatakan Esanya kan bercampur nih dengan kepribadian. Kalau Tuhan Madya Esanya tuh utuh, tidak memerlukan kepribadian apapun namanya, berdiri sendiri gitu loh. Madya hanya memperkenalkan Tuhan Madya itu Esanya murni, bukan Tuhan yang Esa KW atau seperti es campur gitu loh Esanya. Sudah. Itu seperti apa sih Pak Madya Esa murni itu kayak apa? Esa murni itu Tuhannya itu tidak memerlukan apapun lagi. Kalau memerlukan yang lain berarti dia tidak kuat, tidak maha kuasa. Memang Tuhan mana yang memerlukan yang lain selesai lagi? Bang Madya? Ya, selesai. Kita berbagi wawasan saja, mohon maaf kalau kawan-kawan silakan imani Tuhan. Selesai kan? Itu sudah selesai kan, Bang? Pak Madya, emang Bang Madya Tuhan sudah mana selesai yang memerlukan Tuhan yang lain lagi, Pak? Iya, kita berbeda Pak. Yang enggak, Bapak kan mengatakan Esa murni, lalu ada Tuhan yang memerlukan Tuhan yang lain. Coba tunjukkan Tuhan mana yang memerlukan Tuhan lain. Tunjukin kalau ada. Jadi gini, menurut pandangan Islam Ibu Ti, bila Tuhan itu tidak mampu berdiri sendiri, ada kepribadian, itu kan berarti memerlukan yang lain dong. Kepribadian artinya dia memerlukan kepribadian, ada kepribadian anak. Tuhan itu menurut dalam Islam tertolak karena kalau Tuhan Bapak mengatakan di dalam Islam itu tertolak, kenapa kalian mengatakan kata kami itu termasuk malaikat-malaikat, termasuk dengan pembantu-pembantu Allah? Ya, yang kamu bilang Esa di tempat kami itu ada beberapa kepribadian, tetapi Esa yang kamu bilang banyak kepribadian itu tidak pernah menyebut dirinya kami. Tetapi yang kamu gadang-gadangkan mengaku Esa tunggal, Esa murni itu justru menyebut dirinya kami. Lalu kalian kebingungan sendiri, kami itu maksudnya apa? Lalu kamu bilang tidak ada penolong-penolong yang lain. Ternyata ada malah. Ya, sekarang tunjukkan kepada saya, kami itu apa maksudnya? Kamu akan mengatakan itu adalah penolong-penolong. Lalu kamu jilat ludah sendiri barusan. Esa murni itu tidak ada penolong-penolongnya. Lalu kata kami itu apa maksudnya? Ayo, tunjukkan. Ya, sebenarnya kalau dicek di Bible, di PL itu baiklah kami jadikan langit dan bumi, ada juga kok di Kejadian di Bible. Itu kami dengan kita itu beda. Bang Madya, jangan loncat-loncat dulu ya. Ya, kita kami dengan kita itu sebentar. Kami dengan kita itu kita itu subjek. Jangan loncat dulu, Mbak. Ya, kita itu objek, kami itu kita fokus ke ulangan 6 tadi. Jadi kita harus jelaskan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulangan 6. Iya. Ya, saya baca ulang ya. Dengarlah
sesembahan kita. Tuhan itu esa. Ya. Kata Allah di situ kami ganti dengan sesembahan. Ya. Terus esanya bagaimana? Esanya itu pribadi Tuhan itu esa. Ya. Terus esanya dengarlah hai orang Israel, Yod-Heh-Vah-Veh itu sesembahan kita. Yod-Heh-Vah-Veh itu esa. Ya. Paham nggak? Esa yang ditulis oleh Musa, sebentar. Esa yang ditulis oleh Musa itu bukan esa sebiji. Esa sebiji setunggal itu cuma ada di benda mati. Benda mati itu ya tentu saja dia esa. Kalau dia batu ya kandungannya tetap batu. Tetapi kalau dia hidup ya dia itu satu ya, Elohim itu dia hidup menguasai alam semesta ini. Nah, ketika dia hidup dia bisa melakukan apa saja, tetapi dia tetap dia satu ya, penguasa alam dunia ini yang satu, yang esa itu ya, dia mengutus di dalam dirinya sendiri, kesatuan dalam dirinya sendiri itu ada firman-Nya, dan yang menjadi manusia itu anak Allah itu ya firman-Nya. Tetapi tetap dia juga. Nah, ketika kamu mengatakan esa yang murni itu adalah sebiji, itu jelas di tempat kamu mengatakan itu adalah zat. Ya zat itu ya memang benda mati. Ya ketika dikatakan bahwa dia itu esa, ya kandungan di dalam keesaan kesatuan tunggal batu itu ya tetap batu. Tetapi kalau esanya itu roh ya, di dalam dirinya itu ada hidup. Dan hidup itu bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu di dalam Keluaran, dengar ya, di dalam Keluaran ya, Keluaran ini loh Musa yang mengatakan, Keluaran 3 nih ya. Dia bisa melakukan apa saja. Apa yang dia lakukan oleh dalam keesaannya itu nih, dia mengatakan begini ya. Selanjutnya ya ini ya dikatakan ya nih. Nih ya dikatakan gini. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yod-Heh-Vah-Veh, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa. Ya, jadi ketika dia menampakkan diri ya kepada Abraham sebagai Elohim yang maha kuasa. Karena apa? Karena dia roh, dia hidup, dia maha kuasa, dia bisa menampakkan diri. Ketika dia menampakkan diri kepada Abraham dalam 3 wujud. Ya tetap saja dia itu yang esa. Nah ini dia, esa di tempat kami bukan soal hitung-hitungan, tetap dia satu. Karena dia bisa menyatakan diri dalam wujud yang lain gitu loh. Nah sekarang kamu esa kamu bagaimana? Makanya di tempat kami esa kami itu satu. Tempat Pak Madia esanya gimana? Pak Madia, tempat Madia esanya gimana? Silakan. Ya, boleh nggak Tuhan Ibu tidak ada kepribadian salah satu, boleh nggak? Harus 2 aja atau 1 saja, boleh nggak boleh 3 gitu dalam posisi kepribadiannya, boleh nggak Tuhan Ibu? Nah sekarang kalau Bapak mengatakan bolehkah kepribadiannya, saya mau nanya di tempat Bapak itu ya bagaimana? Jangan tanya balik Ibu, jawab saja, jangan tanya balik. Loh, jawabannya kan dengan melihat ya salah ya. Dulu Madiat bertanya boleh nggak? Saya jawab ya. Saya jawab. Ini dari mana ya? Kristen apa Muslim ya? Ya, salam. Jawab ya. Oh, dari Kristen ya. Sorry Bang, biar kita nggak terlalu monolog, saya nanti dulu ya, karena narasumber itu sebenarnya satu-satu. Bisa sebentar aja, sedikit saja. Coba boleh, Pak Madia itu. Pak Madia itu coba dikejar dulu kami itu. Jangan mau mau dijelasin bagaimanapun juga iblis tidak akan pernah tahu. Iya, kami. Kejar dulu si Madia itu. Kami itu apa? Iya, yang aku esa tapi kok nyebut dirinya kami. Yang kamu tuduh banyak itu jelas menyebut dirinya aku. Ya, konsisten dia ngomong itu. Iya, kami silakan kami. Baik ya Bang ya. Nanti ya. Ya, saya turun dulu ya. Thank you. Ya, terima kasih Bang Santim. Di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran dijelaskan itu ada kalanya Allah menggunakan kata kami, ada kalanya Allah menggunakan aku. Contoh yang tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Nah, mengapa menggunakan kata kami? Karena melibatkan malaikat dalam pewahyuan. Makanya Allah itu kan udah nabrak omongan Bapak sendiri, tarik ludah sendiri. Barusan Bapak bilang esa itu tidak membawa siapapun juga, tidak ada sekutu, tidak ada penolong.
Ya itu Bapak bilang tidak ada pribadi yang lain tidak mengutus, bentar. Tidak ada pribadi yang lain tidak mengutus yang lain. Nah sekarang Pak Madia tarik lidahnya sendiri. Ya itu sudah terlalu meluas. Iya sudah tarik lidahnya sendiri Pak. Bapak udah tarik lidah sama sendiri. Dengar saya bicara dulu ya. Ini. Bang Madia, saya jelaskan ya, Bang Madia. Ulangan 6 ayat 4 itu sudah jelas. Ya. Dengarlah. Sabar, kamu dengar di sini dulu. Ini kan kamu bertanya kepada kami jawab ya. Angkat taiknya yuk. Dengarlah hai orang Israel. Angkat taiknya. Bukan orang Arab ya. Apa sekarang jalan dulu. Bentar Budi. Yod Hevafe di sini berkata bukan kata Allah ya. Di sini merujuk kepada kata Yod Hevafe, Tuhan. Itu sesembahan kami, kita ini merujuk kepada semua umat. Jadi kata utamanya yang ini ya, kata yang terutama yang ini Yod Hevafe itu Esa. Sudah paham? Iya. Terus Esanya kalau kamu bawa ini kamu tidak akan mengerti. Ini hanya sesembahan itu yang ini sebenarnya. Yod Hevafe. Paham nggak? Jadi maksudnya poinnya bukan masalah Esanya, tapi Esanya itu seperti apa? Iya, Pak? ini dia yang Esa ini, yang ini Tuhan ini ya. Tuhan itu yang Esa, bukan Allah itu. Esanya tolong dijelaskan Esanya saja Pak. Kalau masalah Esanya sudah ngerti Pak dia. Esa berdiri sendiri tunggal, dia pribadi yang disebut Tuhan. Oh berarti tidak memerlukan kepribadian Pak ya Esanya ya? Ini Tuhan ini pribadi, Esa ini adalah milik dia. Berarti Esa Bapak murni ya, nggak memerlukan kepribadian berarti Esa Bapak ya? Iya, tidak pakai. Dibaca lagi nih, Yesaya 43. Ini sama dengan Islam Esanya. Madia nih, saya kasih tahu ya. Tidak sama ya. Yod Kamu Hevafe. punya ini ya. Tadi Bapak tadi dia nyampaikan tidak memerlukan kepribadian. Kamu punya ini ya, kata sesembahan ya. Iya. Ya. Kamu cari yang ini. Kalau kami cari yang ini. Kepribadian apa tidak? Esanya memerlukan kepribadian apa tidak Esanya? Maksudnya Ini apa Tuhan sih sudah memerlukan kepribadian itu apa maksudnya? Iya, karena menunjukkan murni apa tidak Ibu Ti. Kalau memerlukan kepribadian Pak, berarti di dia tidak mana bisa berdiri. ketidakmurniannya? Dengar, di mana ketidakmurniannya? Alkitab dikatakan 1 Yohanes 5. Dengar dulu. Pak Madia, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ya. Kamu kan mencari ini. Gimana Ya, yang kamu ngomong? mencari ini. Ntar Ibu supaya dia jangan, kita fokus saja penjelasan kita, jangan lari kemana-mana. Ya, Kamu cari ini. Kami mencari ini. Udah paham? Yang Bapak Iman ini Esanya murni apa tidak? Memerlukan kepribadian apa tidak? Tolong Dia yang berkata sendiri, dia Tuhan Esa. Terus memerlukan pribadi apa tidak? Membutuhkan pribadi tidak? Dia punya pribadi, dia adalah Tuhan yang Kalau punya kepribadian, pribadinya ada berapa Pak? Ada berapa pribadinya? 1 Esa ini. Esa. Lo kepribadiannya ada berapa? Ini Tuhan Yod Hevafe. Loh, yang Madia tanya kepribadian yang Esa Bapak imani itu ada berapa? Ini baca. Aduh Tuhan, ampun. Jadi gini Tuhan Bapak. itu Esa. Sudah. Apa? Gimana? Tuhan itu Esa. Ya Esa betul. Esa. Tetapi Esanya ini Sudah. Bapak murni apa tidak? Itu sudah jelas. Di Ulangan 6 ayat 4 itu sudah jelas. Ya nih ya, Madia. Tidak ada yang lain Pak. lagi. Ya sebentar, Madia ya. Yang dimaksud yang menulis ini adalah Musa, Pak. Ya, Musa juga tercatat di dalam Al-Qur'an. Kalau begitu ya, bagaimana Anda mencatat bahwa Musa yang menyebut kata Esa itu Anda catat juga di dalam Al-Qur'an. Lalu kalau begitu Musa menyembah Tuhan yang mana? Karena Musa mengatakan Esa di dalam Alkitab yang tulisannya itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ya, ini tulisan Musa ya. Musa lah yang mengajarkan bahwa Esa di tempat Musa itu, Esa buat Musa itu adalah Tuhan yang roh, yang bekerja, yang berkarya, yang menyatakan diri.
Tadi kan saya udah bilang, ya dia menyatakan diri karena dia maha kuasa, karena dia roh. Dia menyatakan diri dalam 3 wujud manusia. Dia menyatakan diri sebentar ya. Nah ini Esa yang diperkenalkan oleh Musa. Lalu di tempat Bapak, ya dengar dulu, saya belum selesai. Di tempat Pak Madia katanya Esa murni. Esa murni yang seperti itu bukanlah ajaran Musa. Karena Esa murni di tempat Bapak itu ibaratnya adalah batu. Batu ya batu, kandungannya batu. Tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga tidak ada lagi yang namanya anak Allah. Tidak ada lagi apa-apa. Ya, Esa di tempatnya Bapak itu ya seperti batu, ya kandungan batu ya tetap batu. Tetapi karena dia roh, dia maha kuasa, ya dia bisa datang menjadi manusia. Dia bisa mengutus Roh Kudusnya. Semuanya di dalam keesaan kemahakuasaannya. Ini jelas bahwa Tuhan yang Esa, yang maha kuasa, yang berkarya, yang terbukti. Enggak seperti di tempat Bapak mengaku Esa tapi tidak berkuasa, menyatakan diri sehingga dia satu ya satu doang. Lalu ketika dia satu menyebut dirinya kami. Lalu ketika itu Bapak juga mengatakan kami itu ya Allah itu yang Esa itu tidak ada penolong. Lalu ketika kata kami Bapak ngaku itu ada penolongnya. Jadi Esa di tempat Bapak itu ya gabrul, nggak ngerti kami bagaimana itu yang Esa seperti itu ya. Kata Esa pun mengambil kata ehad. Ehad yang dipakai oleh Musa itu bahasa Ibrani artinya unification seperti yang ditulis oleh Musa. Ya, Esa yang berkuasa, Esa yang mampu menyatakan diri, Esa yang mewujudkan diri, yang bahkan ada Roh Kudus tinggal dalam kami sampai sekarang. Ini Esa ajaran Musa gitu loh Pak ya. Bapak beresin dulu deh Esa di tempat Bapak. Kenapa? Dengar, kenapa dia mengatakan dirinya Esa tapi kok ehad? Ehad itu artinya unification ya, seperti yang ditulis oleh Musa. Kalau Bapak mengatakan dia satu, harusnya yakit, sebiji, tunggal, tidak ada yang lain. Di dalam dirinya ya dia juga, tidak hidup, tidak berkuasa, tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh ya. Bingung kan Bapak, bingung sendiri kan akhirnya. Ya, jadi kalau dalam Islam itu dalam Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu ahad Ibu, bukan ehad atau yahid bukan, tapi ahad, beda ya. Jadi ahad ini satu-satunya Tuhan yang esanya betul-betul murni, tidak ada memerlukan yang lain, tidak memerlukan kepribadian atau apapun namanya. Kalau dalam Islam seperti itu, kita berbagi wawasan satu Ibu. Bapak nggak ngerti maksud saya, yang kayak begitu nggak hidup, benda mati ya, Pak kita berbagi wawasan saja. Pak, iya. Sekarang saya mau kasih tahu, yang kayak begitu itu benda mati, Pak tidak melakukan apa-apa. Nih yang dimaksud ehad di tempat kami nih ya, nih dikatakan gini di dalam Yesaya 43. Akulah Yod-Heh-Vaveh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Elohim Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Yod-Heh-Vaveh, dan akulah Elohim. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat ininya? Ya, di atasnya ya. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Elohim yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Elohim yang lain. Jadi Esa di tempat kami adalah tidak ada yang sama seperti dia. Dialah satu-satunya Tuhan penebus dan juru selamat. Dialah satu-satunya Elohim yang benar. Esa di tempat kami itu seperti itu, yang diajarkan oleh Musa, yang menyatakan diri karena dia berkuasa, dia datang dalam wujud manusia. Karena dia berkuasa, dia mengutus Roh Kudusnya. Itu yang Anda ketahui, yang harus Anda ketahui. Ya, inilah yang disebut Esa. Ya, bukan sama di tempatnya Bapak. Ya. Poinnya kan diajar Ibu, kita bagi wawasan saya Ibu. Poinnya diajar Ibu. Kalau dalam kan esanya murni. Saya jelaskan ya. Ya, saya jelaskan lagi ya, Saudara Media. Jelaskan. Tanggapin Ibu. Udah, kamu sudah berbeda. Tolong dibesarkan dulu ini Ica. Tolong dibesarkan. Saya bicara melalui mulut Yesus ya.
mulut Yesus yang berkata. Berbeda dengan pemahaman orang Islam ya, Islam. Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Ini jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yod-Heh-Vavhe, Tuhan Allah kita, ya. Tuhan itu Esa, ya. Tuhan ini Yesus Kristus. Jadi dia sendiri, bukan yang lain. Paham nggak? Bapak Tuhannya Esa Tritunggal atau Esa Murni, Pak? Ini, lihat ini. Tuhan kami itu adalah Yesus Kristus. Dia ini yang disebut Esa. Bapak tolong jawab dulu. Bapak ini Saya Tuhan Esa sudah, Tritunggal. kamu jangan tanya-tanya lagi saya. Saya kasih tahu, Tuhan Yesus itu Esa. Iya, Pak Jane ini mengimani Tuhan Tritunggal Esanya Sudah, atau kamu tidak usah tanya saya yang lain-lain, dengar ya. Tuhan Yesus kami ini dia Esa. Itu Tritunggal mau apa itu dengerin aja penjelasannya, Bang. Di sini gak ada denom-denom, ini menceritakan tentang firman Tuhan, sudah maknanya aja. Kata Yesus ya, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, bukan dengarlah hai orang Arab. Yod-Heh-Vavhe, sesembahan kita, Yod-Heh-Vavhe Esa, Tuhan Yesus Esa. Dialah Allah yang kami sembah. Paham nggak? tapi kata Ibu Ti Esanya ada Tritunggalnya. Kata Ibu Ti tadi, mana yang benar? Sudah itu kamu jangan kamu selidiki ini saja ini ya. Kata Yesus ya. Repot ini, yang satu oneness, yang satu Tritunggal. Udah saya pamit. Repot ini. Pak, itu oneness itu, Pak. Oneness itu, Pak. Tuhan itu Esa. Ada orang Tritunggal atau orang Wanes nih? Biar kelar dulu. Sudah kamu baca ini aja. Yod-Heh-Vavhe itu Esa. Kita biar kelar itu dulu. Esa. Ya. Bapak ini orang Wanes atau Tritunggal? Kita kelarkan dulu. Bang Media di Kamu sini urusan tidak ada apa kamu tanya-tanya saya punya ini gimana? Saya menjelaskan sesuai dengan Yesus menjawab pertanyaan Anda. Jadi bukan Tuhan orang Arab ya, dengar. Nah, bingung aja. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, bukan hai orang Arab. Di sini tidak ada Tritunggal atau apa, di sini membawa denom dah. Tetapi kamu pemahaman kamu yang kamu dijelasin Ini pemahaman kau kamu. baca ini, Yod-Heh-Vavhe, Tuhan ini merujuk kepada Yesus Kristus. Berarti dia yang Esa, tidak ada yang lain. Jadi Kalau kamu pemahaman cari yang ini, dengar. Kalau kamu cari kata ini disebut dengan sesembahan, ya. Kamu mengerti? Oke, arti kata sorry Bang sesembahan, Joneta, aku turunin biar supaya lebih ini, Iya, biar dia lebih paham. Ica, ya Dia bicara satu-satu, dengan- karena ada dua pandangan, jelas itu berseberangan, Silakan, Ica. Bukti. Iya, ya, karena apa? Mau bagaimanapun, Oneness itu nggak ada gerejanya di muka bumi ini, ya. Mereka beribadah larinya ke gereja Yang mana Tritunggal. Oneness, yang mana ini? Saya taunya firman Tuhan aja, Iya, Bukti. kamu Nah, kalau belum misalkan paham Mbak aja, Madia- Ica. Nanti kamu belajar Oke, pelan-pelan sekarang, lah. Ya. oke, Ya, sekarang Mbak Madia mau apa sama Buti? Saya Iya. ini ke Mbak Buti. Silakan, Iya, Buti. jadi gini ya. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu bukan seperti yang ada di dalam kitab Anda. Di dalam Taha 20 jelas dikatakan ya, akulah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Padahal cerita itu ya kan bukannya ayat yang sebenarnya itu kan diambil dari Keluaran 6 ya, Keluaran 6 ayat 4 itu kalau nggak salah ya. Ketika Musa bertemu dengan Elohim di Gunung Sinai dalam wujud ya pohon yang ada api tetapi tidak terbakar pohonnya. Ya di situ dikatakan akulah Elohim Abraham, Allah ayahmu, Elohim ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub ya. Tidak dikatakan di situ akulah Allahmu ya, dirikanlah sholat ya untuk mengingatku. Jadi yang saya maksudkan bahwa ajaran keesaan dari Musa itu beda dengan yang ada di Alkitab, berbeda dengan keesaan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi pertanyaan saya buat Pak Madia, bagaimana mungkin ada dua Musa mengajarkan dua Tuhan yang berbeda? Kalau yang Anda maksudkan bahwa Musa itu adalah yang ada di tempat kami, ya jelas bukan.
Karena Musa di tempat kami sama sekali tidak mengajarkan tauhid yang Bapak Madya canangkan itu. Karena tauhid yang diajarkan, karena Esa yang diajarkan oleh Musa adalah karena dia maha kuasa sehingga dia bisa menampakkan diri. Dia menampakkan diri sebagai wujud anak Allah, dia menampakkan diri sebagai wujud Roh Kudus. Ya, caranya menampakkan diri mengutus firman-Nya, gitu loh, ya. Firman yang diam di dalam dirinya. Karena apa? Karena dia roh. Di dalam roh itu banyak unsur. Ada kehendaknya, ada firmannya, ada rohnya. Sama seperti saya. Di dalam diri saya ada tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, ya manusia itu terdiri seperti tubuh, jiwa, dan roh. Seperti gambaran, seperti Tuhannya. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 2 dikatakan Elohim ketika dia menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Saya ini juga Esa, Pak. Tetapi di dalam keesaan saya ini ada roh, ada tubuh, ada roh, ada jiwa, ada daging saya. Nah, begitu juga di dalam Elohim, di dalam keesaannya ada firmannya, ada rohnya, itu kan, ada kehendaknya. Itu dia, ini Esa yang diterangkan oleh Musa, ya. Oke, Esa di tempat Bapak saya kagak tahu dari mana itu asalnya, ya. Ya, Ibu, gantian. Jadi gini, kalau Madya kita terjadi perbedaan ini, Ibu mengimani Tuhan Esa yang seperti itu ya. Kalau dalam Islam Esanya berdiri sendiri murni, tidak memerlukan yang tubuh, roh, dan apalah namanya itu, sampai terjadi pemahaman Esanya seperti Ibu sampaikan, nggak apa-apa. Kita berbagi wawasan saja. Kalau dalam Islam tidak memerlukan itu, Tuhan dalam Islam mampu berdiri sendiri, tidak memerlukan apapun namanya yang ada urusan di dunia ini, Ibu. Karena Tuhan dan dalam Islam seperti itu. Kita memberi wawasan. Nah, kemudian Ibu bertanya, bagaimana Musa, apakah kok dua Musanya berbeda, Tuhannya apa seperti itu? Jawabannya mudah, Ibu. Lihat historis orang-orang Yahudi, Yudaisme itu. Dia yang memeluk Kristen berapa persen? Yang memeluk ajaran mereka berapa persen? Yudaisme itu 80% mereka masih mengimani Tuhan yang Esanya masih murni, Bu. Bukan Esa yang ada menjelma jadi manusia Tuhannya. Islam Kristen di sana cuma 3% kalau nggak salah itu. 1,59% di Israel sana. Berarti mereka kebanyakan menolak Kristen di sana. Islam di sana 14%, sisanya Yahudi. Itu artinya Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan yang Ibu imani Kristen itu berbeda. Hanya saja Ibu mencoba untuk mencari persamaan lah, karena kitab sucinya kan Ibu adopsi di dalam Bible. Udah. Kepanjangan aku lupa. Ya. Jadi Bapak sekarang mulai mencari pertolongan dari orang Yahudi. Bapak harusnya menjawab Musa mana yang ada di dalam kitab Bapak. Karena kalau Bapak mengambil pertolongan dari orang Yahudi, itu pun Pak Madya salah total. Salah totalnya di mana? Pak Madya nggak tahu ya, di dalam Alkitab orang Yahudi itu ada menyebut kata Mesias. Mesias anak Allah. Anak Allah yang datang di dalam Keluaran 3 tadi, ya, Keluaran 6 tadi. Yang menampakkan diri karena kuasanya. Dia berkuasa, makanya dia bisa menampakkan diri dalam wujud seorang nabi yang telah ditunjukkan di dalam ulangan 18 ayat 15. Musa lah yang menubuatkan bahwa Elohim itu akan datang dalam wujud seorang nabi. Dan ini diakui oleh semua orang Yahudi. Oleh sebab itu nabi yang dinubuatkan oleh Musa itu disebut Mesias. Semua orang Yahudi percaya apa itu Mesias. Adapun Yahudi yang Bapak bilang yang adalah Esa murni itu Yahudi yang KW. Pecahan dari Yahudi dari kitab Musa, karena perjalanan sejarahnya terjadi bentrokan yang membuat mereka berpisah, yang akhirnya punya ajaran sendiri, ya. Yahudi KW, Yahudi si Valen, Yahudi si Ishak itu ya KW. Yahudi yang tauhid-tauhidan. Tetapi walaupun kalian mengatakan Yahudi KW itu tetap tidak mengakui, tidak datang kepada Ka'bah untuk berputar-putar mengakui Tuhannya sama dengan Tuhan Anda, gitu loh.
Jadi Anda harus ketahui dulu Yahudi yang mana dulu ya. Sebentar. Yahudi yang sebenarnya yang bawaan dari Musa ya, belajar kitab tanah. Yahudi orang yang di dalam Alkitab itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat itu, mereka sedang menunggu-nunggu Mesias itu. Tuhan yang datang dalam wujud sebagai manusia. Padahal Tuhan yang datang dalam wujud manusia itu sudah datang. Yang menjadi masalah adalah mereka hanya tidak menerima bahwa Yesuslah itu yang sedang mereka tunggu-tunggu ya. Jadi Bapak salah semua, pakai Yahudi pun Bapak kagak ngerti. Bapak tinggal jawab aja. Tinggal jawab aja. Musa yang mana yang dimaksud nih? Yang mengajarkan tauhid. Ya, Ibu Ti. Jadi Yahudi yang 80% itu memang mengimani akan menunggu Mesias. Tetapi yang 80% yang Tuhannya berbeda dengan Ibu Ti ini, mereka memahami Mesiasnya itu hanya sebagai posisi pembebas, penolong seperti raja, seperti Daud dan Sulaiman, bukan Tuhan, Ibu Ti, yang diimani oleh orang Yahudi yang 80% saat ini. Kalau yang menurut Ibu Ti 1,9% di Israel memang mereka ngakuin Tuhan. Cuma perbedaannya cuma 1,9 saja yang ngakuin Yahudinya yang seperti itu, ngakuin Yesus itu Tuhan. Bedanya jauh, 80% sama 1,9 saja di Israel. Jadi kalau menurut Ibu Ti yang benar 1,9% itu yang benar, yang lainnya itu salah Yahudi, itu berarti secara logika ya, mereka kan pemilik ajaran utama loh, Taurat, Ibu Ti. Kok tiba-tiba Ibu Ti bisa menyalahkan ajaran mereka, sedangkan sumber ajaran Ibu Ti, kitab sucinya PL itu dari sana. Nah ini batu sandungannya Ibu Ti, yang Ibu Ti perlu pahami, batu sandungannya di situ. Posisinya 80% lebih Yahudi itu menerima memang Mesias datang, tapi pemahaman Mesias itu sebagai nabi dan rasul, pembebas saja ya. Sudah ya. Ini pun Pak Madia tepu-tepu pula ya. Kenapa tepu-tepu ya? Karena jelas orang-orang Yahudi itu menolak Yesus bukan karena mereka menolak bahwa Yesus itu adalah raja ya, pembebas manusia biasa, bukan. Orang-orang menolak Yesus di dalam Matius 26 itu ya, orang-orang Yahudi itu menolak Yesus ketika Yesus mengaku Mesias, sehingga Yesus itu dihukum mati. Karena apa? Karena Mesias, anak Allah, itu artinya buat orang Yahudi menyamakan dirinya dengan Allah. Adapun kata kamu bahwa Mesias buat orang Yahudi 80% itu adalah hanya seorang pembebas, seorang raja, seorang presiden. Halo, ya kan? Buka matamu, halo, gitu kan? Kalau hanya sebagai presiden, mereka sudah punya presiden yang keren, gitu kan? Mereka itu adalah negara yang adidaya, yang diberkati Tuhan, ya. Pemerintah atau Mesias yang kamu katakan seorang pemimpin yang keren itu sudah ada banyak di tempat mereka itu ya. Bukan seperti itu sehingga mereka menangis-menangis di tembok ratapan dalam hubungan rohani, berdoa di situ. Ya, halo ya, Anda harus ingat nih di dalam Matius nih, yang dimaksud Mesias oleh orang-orang Yahudi itu tidak berubah, bro. Maknanya tidak berubah nih, tak bacakan ya. Kenapa Yesus itu dihukum mati? Karena Yesus itu dianggap menghujat Tuhan, menghujat Elohim, ketika akhirnya Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang datang dari sorga, yang berasal daripada Bapa itu sendiri, yang dijanjikan oleh Musa, ya. Makanya Yesus dihukum mati karena dikatakan nih, dia menghujat Allah. Oke. Karena artinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Jadi kamu tepu-tepu, ya. Orang-orang Yahudi, ya, mereka mengakui Mesias itu adalah dia yang datang dari Bapa, ya kan? Dia yang keluar dari Bapa, firman-Nya Bapa, ya kan? Dia yang sebelumnya ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Masalahnya adalah mereka cuma nggak mau bahwa Yesus itulah yang sedang mereka tunggu-tunggu. Mereka menolak itu, mereka maunya yang lain aja. Oke? Kamu salah semua ya, Pak Madia. Pak Madia salut sama Ibu Ti ini ya. Perjuangannya kepada pemahaman Ibu sangat baik ya. Tapi ada batu kendalanya di sini, Bu ya, batu sandungannya nih. Ibu Ti akan berhadapan dengan orang Yahudi kitab Taurat yang asli. Kedua, Ibu Ti berhadapan dengan bidak.
Ketiga, Ibu Uti berhadapan dengan kitab Ibu Uti sendiri yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Keempat, berhadapan dengan perdebatan Muslim. Jadi 4 batu sandungan loh Ibu Uti, ajaran Ibu Uti ini. Ya, makanya pada salut. Bagaimana Ibu bisa gitu loh. 4 batu sandungan ini yang mencoba untuk masuk ke dalam Ibu Uti sebagai pembedanya ini gimana? Kok Ibu masih mempertahankan gitu loh? Kok bisa yang 4-4-nya yang Pak Madya katakan itu penyesat semua, ya kan? Pak Madya sendiri mengatakan nih, Pak Madya sendiri tadi mengatakan Yesus sendiri dengar. Iya, dengar Pak Madya sendiri nih ya sebagai orang Islam nih ya, dengar Pak Madya sendiri. Pak Madya sendiri sebagai orang Islam mengatakan Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Nah ini barusan aja saya ngomong nih, kita baca nih ya. Ketika Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias, itu artinya dia ngaku Tuhan, Pak Karena makna Mesias itu artinya dia yang datang dari Tuhan, dia yang datang dari sorga, dia adalah Elohim sendiri yang menyatakan diri dalam wujud seorang manusia, seorang nabi, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Musa, ya kan? Kenapa Yesus dihukum mati? Karena dia mengaku Tuhan di situ. Anda harus lihat dalam konteksnya. Karena paradigma orang Yahudi pada saat itu, ketika dia mengaku anak Allah, mengaku Mesias, itu artinya dia mengaku Tuhan. Yohanes 5 ayat 18. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia menyatakan bahwa Elohim adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Elohim. Ini tulisan orang Yahudi ya, tulisan Yohanes. Ini pemahaman orang Yahudi ya, makanya dikatakan ya, kamu itu cuma manusia saja tapi kamu menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, itu tuduhan kepada Yesus Kristus yang menyamakan dirinya anak Allah dengan Allah mengaku Tuhan. Ini saja kamu sudah salah ya. Nah, satu lagi sebentar. Dan soal sebentar Dan soal ya banyaknya ajaran segala oneness itu kan sudah dikasih tahu di dalam Alkitab siapa mereka. Dari dulu ajaran-ajaran seperti itu memang sudah ada gitu ya. Jadi saya nggak melawan siapa-siapa ya, karena saya tahu kebenaran itu akan gampang sekali terungkap, karena itulah yang benar. Oke, Yesus mengatakan ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka percaya bahwa Engkau Elohim adalah satu-satunya Allah yang benar. Lalu Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu mau diselewengkan kayak apa juga akan memunculkan diri, karena dialah yang benar. Oke, gampang jawabnya, gampang banget. Oke. Ya, Ibu Uti mempertahankan, kan ada 4 pondasi tadi yang bisa menggoyang iman Ibu Uti ya. Batu sandungan yang pertama, ajaran Yahudi yang asli dengan kitab Tauratnya yang tergabung di Bible itu kan 80% menolak ajaran Ibu Uti, itu yang pertama. Kemudian Ibu Uti berhadapan dengan bidak-bidak. Kemudian Ibu Uti berhadapan dengan kitab Ibu sendiri yang tidak ada secara formal menunjukkan Yesus itu Tuhan. Belum lagi berhadapan dengan Muslim. Ini kan 4 batu sandungan Ibu Uti yang Ibu Uti harus hadapin ini, siap Ibu hadapin. Ya makanya dia salut dengan Ibu, perjuangan Ibu Uti untuk mempertahankan iman Ibu Uti. Hanya saja Ibu Uti, ya Ibu itu bisa lihatlah mana kebenaran yang sebenarnya itu loh. Karena Yesus itu datang Ibu. Udah, ya. Madya. Udah saya bilang kamu itu framing. Udah dibilang Yesus mengaku Tuhan, bahkan dia mati di kayu salib karena ngaku Tuhan. Nggak aneh-aneh. Sebentar. Ya. Yesus ngaku Tuhan, lalu Anda mengatakan dia nggak ngaku Tuhan. Yesus itu disalib karena ngaku Tuhan, Pak. Ya ampun. Ya masa setelah itu saya ngomong seperti kamu nggak dengar omongan saya. Betul, Bu Uti. Benar, kalau misalkan Bang Media, kalau misalkan Tuhan Yesus nggak mengaku bahwa dia itu Tuhan, orang kan pasti nggak akan mau menyalibkan, karena dikatakan, nah makanya dia salibkan dia karena dia mengaku bahwa dirinya Tuhan. Iya, karena Mesias itu orang-orang Yahudi taunya kan saya udah kasih ayatnya.
Artinya Mesias itu dia mengaku Mesias, mengaku anak Allah, artinya dia itu menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kalau soal Yesus ngaku Tuhan nih ya, nih bahkan Yesus menerima sembah sujud. Jadi kamu bohong banget, framing banget ketika kamu mengatakan di dalam Alkitab Yesus nggak ngaku Tuhan. Nih, dengar ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" Ya, titik ya. Tuhan. Nah, ya kan? Siapakah Anak Manusia itu? Apakah dia Tuhan? Gitu kan? Supaya aku percaya kepadanya. Ya kan? Lalu ayat 37, kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Nah kan, ini yang lagi ngomong sama kamu itu dialah Tuhan itu. Ya kan, ini ngaku Tuhan loh. Ya, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Ya, jadi sorry ya, Alkitab mencatat Yesus mengaku Tuhan, ya. Alkitab mencatat Yesus mengaku Mesias, anak Allah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Dialah itu sang penebus dan juru selamat, ya kan? Yang adalah firman-Nya Bapa, yang ada sebelum Abraham jadi, yang keluar dan datang dari Bapa, ya kan? Yang sudah ada di dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa jauh sebelum dia datang sebagai utusan. Mantap kan? Mantap Tuhan gue, ya kan? Nanti ibu cek nanti bahasa original tag-nya. Makna kurios itu tidak merujuk saja loh Tuhan Ibu. Makanya pemahaman orang Yahudi, Yudaisme itu berbeda pemahaman dengan ajaran Ibu. Sedangkan kitabnya Ibu ambil kan, digabung ke dalam PB ini kan, di PL. Jadi makna kurios itu Ibu tidak melulu merujuk kepada Yesus Ibu. Itu dalam pemahaman orang Yahudi yang 80% loh yang menolak ketuhanan Yesus loh ya. Nah, jadi posisi ini kan menjadi batu sandungan kembali Ibu kalau dilihat originalnya, bahasa aslinya dalam bahasa asli Ibu. Makanya makna kurios itu berbeda. Ada kalanya itu merujuk kepada Sang Pencipta, ada kalanya kepada manusia yang biasa. Jadi makna ini juga berbeda pemahamannya. Jadi bukan langsung saklek seperti diterjemahkan seperti Ibu Bukan hanya Yesus yang Tuhan di situ. Nabi Musa dan yang lain-lain juga orang Yahudi menganggap Tuhan juga. Ya, jadi berbeda, Ibu. Sama dia. Nah, kalau Bapak sekarang udah berkelit, udah kain-kain nih Pak Pemadian nih, udah bingung mau jawabnya pakai apa. Sekarang larinya ke original text, kurios. Pak, aku mau kasih tahu, semua orang bule sampai sekarang nih, dengar ya, orang Inggris, aku nih kan guru bahasa Inggris ya, udah ngajar 20 tahun bahasa Inggris ya kan. Tetap memanggil Yesus itu Lord, artinya Tuan ya. Memang Lord itu Lord Jesus, artinya Tuan. Tetapi kalau Bapak bergaul dengan orang bule yang menyebut Tuan Yesus itu, apakah makna Tuan di situ adalah sekedar tuan minyak, tuan takur, tuan mobil, ya kan, tuan tanah? Enggak kan? Lord yang dimaksud oleh orang bule itu adalah Lord of the Universe ya. Tuan atas segala alam raya ini, Tuan semesta alam, the universe, the only universe ya kan, satu-satunya semesta alam, Lord of the Lord ya kan, Tuan di atas segala Tuan ya kan, Lord Almighty, mereka ngomong gitu, Tuan maha besar, maha tinggi. Tuan itu artinya penguasa. Nah, sekarang ketika dikatakan Lord of the Lord, penguasa atas segala penguasa di muka bumi ini, ya kan? Ketika dikatakan Lord of the Universe, ya kan? Penguasa di atas alam raya ini, ya. Makanya di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus, baik di bumi maupun di sorga. Oleh sebab itu Yesus dikatakan Lord of the Universe, ya. Tuan penguasa alam raya ini Pak ya, Alkitab mengatakan emang Tuhan
Tuhan, tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan maha besar. Wahyu 22 coba baca, ya kan? Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya artinya Tuhan lah gitu ya. Itu saja ya. Jadi apalagi kamu mau berkelit apalagi? Silakan, saya dengar kelitannya. Berarti yang 80% Israel itu mungkin dia mengartikan Tuhannya itu mungkin beda pemahamannya dengan ajaran Ibuti. Yang padahal dia pemilik asli PL ya atau Taurat itu. Tapi mereka memahami Tuhannya itu bukan merujuk kepada Sang Pencipta Ibuti seperti Ibuti. Itu enggak apa-apa Ibu. Pamadia dong, Pamadia. Ini kita akan berbagi Pamadia. saja Ibuti. Ya, Pamadia nih tak kasih tahu. Ya tadi kan kita udah bilang orang Yahudi yang sebenarnya itu tercatat yang menyalibkan Yesus itu. Kenapa Yesus itu disalib? Karena paham Mesias, paham anak Allah itu artinya ketika Yesus akhirnya ngaku dia anak Allah, dia disalibkan dianggap menghujat Tuhan karena dia menyamaratakan dirinya dengan Tuhan karena dia ngaku Tuhan. Lalu Bapak sekarang berkelit, artinya orang Yahudi hanya menganggap bahwa konsep anak Allah itu beda dengan Uti. Enggak Pak, saya membawa konsep ini dari Alkitab, dari fakta orang Yahudi yang beneran. Kan tadi saya udah bilang ada banyak, dengar. Kan saya udah bilang tadi ada banyak sekte Yahudi yang KW-KW bawaan si Yizak ya. Yahudi KW-KW bawaan si Yizak ya Yahudi Anda itu, tapi itu bukan yang berdasarkan Alkitabiah. Yang Alkitabiah orang Yahudi Mesias itu adalah dia yang sedang mereka tunggu-tunggu. Oke? Ya, Bapak salah lagi. Salah lagi. Kenapa cuma 2%? Kalau ajaran Ibuti benar, padahal meminjam kitab mereka. Kenapa cuma 2% di sana? Nah, sekarang Bapak mengatakan kenapa cuma 2%? Memang yang harus Anda ketahui, Elohim datang memakai bangsa Israel itu hanya untuk bekerja bersama dia ketika karya penebusan itu ya. Karena Alkitab jelas mengatakan nih, udah dikasih tahu kenapa cuma sedikit, kenapa banyak yang menolak dia. Itu sesuai dengan dengar nih ayatnya nih, aku kasih ayat aja ya. Nih ya, memang dia akan ditolak nih, dengar. Ya, karena memang bukan dengar nih tak bacakan ya, ayat 3 ya. Yohanes 1 ayat 3 ya. Dikatakan segala sesuatu, ini ayat 6-nya ya. Ya, ayat mana? Oh, ayat 7-nya. Yohanes 1 ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan mana sih? Mana sebentar ya. Sebentar ya, segala sesuatu dijadikan oleh dalam dia ada hidup, terang dunia. Terang itu telah percaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ya datanglah seorang, ia datang sebagai saksi untuk yang memberi ia bukan dari terang itu. Terang itu sesungguhnya ia telah ada di dalam dunia. Mana sih dia? Ya orang-orang ia ada di dalam, aku lupa ayatnya. Ya ayat 11 ya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu sudah takdir bro, itu sudah digariskan, itu bahkan sudah dinubuatkan jauh nih di dalam Yesaya nih. Ya justru nubuat itu terjadi benar karena apa? Ini Tuhan yang bicara nih ya. Yesaya 63 nih jelas nih satu lagi. Nih ya, sudah dinubuatkan bro. Ya. Nih dia katakan ya. Nih ya. Nih dengar. Iya sebentar ya. Yesaya 63 sebentar. Yesaya 63. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nah itu sudah dinubuatkan ya. Jadi jangan bingung, nubuatnya semua tergenapi. Orang yang dia datang kepada milik kepunyaannya itu justru menolaknya. Tetapi kan dikatakan barang siapa, seberapa orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Oke? Itu dia. Yang benar sebenarnya mana sih? Yang pemilik Yahudi yang benar yang 80% itu atau yang 2% menerima Yesus itu di Israel sana, yang benar yang mana? Apa Pak? Faktanya mereka menolak nih 80%. Sedangkan kitab sucinya mereka Ibuti masukkan kan dalam Bible nih PL-nya. Nah, ternyata mereka menolak 80% Ibuti. Aduh, Pak E, yang apa? Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi.
Alkitab ini lahir dari bangsa Yahudi. Itu yang harus Bapak ketahui. Kalau soal aplikasi orang menolak dia, kan sudah dibilang tadi, sudah dinubuatkan mereka itu tegar tengkuk. Dengar, sudah dinubuatkan mereka tegar tengkuk, sombong, berkepala batu, kayak Pak Madia gini, nggak mau nerima. Tetapi Anda harus tahu ya, karya keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi itu telah menguasai dunia. Penduduk terbanyak pemeluk agama yang mengikuti Yesus itu adalah agama pertama, the best, the only one, the top one, yang paling banyak di antero jagat raya ini. Kalau di Indonesia memang kalian terbanyak, tetapi seluruh dunia yang datang ya, keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi itu telah diyakini, diimani oleh hampir ya kebanyakan ya. Yang pemeluk agama terbanyak nomor 1 di dunia itu adalah yang datang dari bangsa Yahudi itu, Pak. Ya, Bapak harus melihat secara global. Ya, nyatanya ya Yesus itu pengikutnya paling banyak. Oke, itu dia. Saja kalau orang Yahudi kan paling sekitar 30 jutaan. Nah, terus dan orang Yahudi pun mereka tidak menyebarkan agama di luar bangsa mereka. Itu kan informasi dari Bible sendiri, dari PL. Nah, posisi ini kan artinya sudah posisi yang berbeda dengan pemahaman ajaran Ibu Uti sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah Tuhan di ajaran Yahudi ini yang 80% ini kan menolak nih Tuhan ajaran Ibu Uti. Tapi kok bisa-bisanya Ibu Uti berusaha menyamakan ini gitu loh. Kamu padahal tuh mereka menolak sih gak nyambung? seperti cinta tuh. Aduh, kagak nyambung. Udah aku udah selesai, aku mau jemuran biar aku tambah sehat ya. Kamu tidak nyambung. Tolong minum vitamin otak supaya nyambung, Pak E. Kenapa aku bilang kamu nggak nyambung? Jelas tadi saya katakan ya, kamu mengatakan orang Yahudi itu semuanya menolak dia. Kan saya udah bilang justru ya, agama Kristen itu lahir dari orang Yahudi. Artinya apa? Yang nggak semua menolak dia. Justru jelas Alkitab telah mengatakan keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, para rasul itu orang Yahudi. Yang menyiarkan agama Kristen ini ya orang Yahudi. Bapak-bapak pendiri gereja itu ya orang Yahudi, Pak E. Ya. Adapun orang-orang Yahudi yang menolak dia, yang banyak itu kan udah saya kasih tahu. Bahkan Alkitab sudah memberitahu ya bahwa mereka memang kebanyakan akan memberontak. Ya, tetapi kan Alkitab mengatakan ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, barang siapapun yang menerima dia akan diselamatkan. Jadi Anda tidak bisa memakai aplikasi orang per orang untuk menyatakan kebenaran. Ya, aplikasi itu bukan bukti kebenaran, Pak. Orang mau terima dia atau enggak ya bodoh amat. Tetapi kan Alkitab telah mengungkapkan kebenarannya, ya. Kebenaran keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, ya. Soal bangsa Yahudi yang menolak dia ya udah dinubuatkan dan itu sudah digenapi. Artinya apa? Firman ini betul-betul benar karena nubuatnya tidak ada yang meleset. Oke, itu dia. Baik, ya. Berarti Ibu Uti mendukung ya. Berarti Ibu Uti mendukung ajaran Yahudi itu, dasar ajaran Ibu Uti kan Yahudi nih, sesuai dengan Matius 5 ayat 20. Nah, ternyata Yesus datang itu kan menggenapi nih, tidak membatalkan ajaran Yahudi, kitab Taurat itu. Nah, ternyata kan di Efesus 2 ayat 15, Paulus membatalkan loh Ibu Uti. Ibu Uti ikutnya mana? Mengikuti ajaran Paulus atau mengikuti ajaran Yesus? Apanya yang dibatalkan oleh Paulus? Apa yang dibatalkan oleh Paulus? Paulus batalin apa? Apa yang dibatalin Paulus? Coba bacakan dulu Efesus 2 ayat 15, Ibu Uti. Baca aja, coba baca. Kamu baca. Beda dengan ajaran Yesus, Ibu Uti. Kamu baca. Silahkan dirimu membacanya. I'm waiting for you. I'm waiting. Ya, enggak apa. Ya, baca. Sebentar, mari buka dulu. Jadi ini yang berbeda, Bu. Yesus datang ternyata itu benar. Udah tapi baca aja. Ya, mari baca ya. Mari baca. Sebentar, dia belum hafal nih. Sebab dengan matinya ya, sebab dengan matinya Yesus di kayu salib itu gitu lah. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya.
Seperti itu. Nah, sekarang kan lagi-lagi kamu salah pikir, kamu salah mengerti. Ya, di dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu. Dan hukum yang kedua adalah Yesus sendiri yang ngajarin. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ajaran hukum Yesus apa? Yesus menambahkan hukum Elohim itu menjadi, ini mari kita baca. Yesus yang ngajarin hukum kasih itu ya. Ya nih ya di dalam Markus ya. Nih ya, Yesus yang mengajarkan. Nih ya, nih. Nih Markus nih, dengar nih ya dikatakan. Nih Markus ya. Nih ya dikatakan ya. Nih ya, Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Itulah Yesus yang udah ngajarin. Hukum kasih itu jauh lebih utama loh. Kenapa kamu mengatakan Paulus yang ngajarin? Ayo. Jadi gini. Kenapa Anda mengatakan Paulus yang ngajarin? Paulus kan meneruskan pengajaran Yesus. Yesus menetapkan kasihilah sesamamu manusia, itu hukum yang lebih tinggi. Tidak ada yang menentang itu. Lalu Paulus ngajarin itu, kenapa Anda menyalah-nyalahkan Paulus? Emang Paulus bikin apa sama kamu sehingga kamu mau fitnah-fitnah dia gitu loh. Ayo. Nah, Ibu bantah dulu. Apa yang dibatalkan Paulus itu bantah dulu. Paulus membatalkan apa? Memang baca lagi. Lo tadi dengan matinya Yesus di kayu salib, maka membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya itu. Poinnya seperti itu. Iya, Yesus kan mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya, tetapi untuk menggenapinya. Emang hukum Taurat yang mana yang dimaksud? Hukum Taurat yang dimaksud itu Ibrani 9 ayat 22 kan? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus telah melakukan itu dengan penumpahan darahnya di kayu salib. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus sudah mengampuni dosamu, telah mengasihimu. Kan Yesus yang bilang, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat apa mengatakan? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Yesus menggenapinya, apa yang telah menulis tentang dia, bahwa dia akan mati di kayu salib ya, sebagai anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia sudah menggenapi hukum Taurat itu. Hukum Taurat pengampunan dosa dong yang dimaksud. Emang apaan? Pak Madia kagak ngerti lagi. Ya habis nih Pak Madia kulibas. Udah ya, sekarang pertanyaan udah selesai. Aku sekarang mau tanya ya. Apa maksudnya tauhid di tempatmu? Selesai. Udah clear. Sebentar lagi. Ini belum kelar ini. Ini kan berkaitan dengan Matius 5 ayat 20, Ibu Ti. Ini batu sandungan besar loh diajar Ibu Ti. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Ibu Ti kan ternyata di ajaran Ibu Ti boleh makan babi, segala macam, melanggar ajaran Taurat banyak yang tidak dijalankan oleh yang dulu. Nah, sekarang kan terjadi nih pertentangan dengan Matius ini. Jadi gimana ini? Ini kan suatu lagi jika hidup itu ya, orang-orang Yahudi kan Yesus mengatakan kalau tidak lebih benar dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ngapain tadi? Ya, orang-orang Yahudi itu dengar ya, tidak lebih benar. Jadi kalau kamu sama aja dengan orang Yahudi ya kamu akan masuk neraka. Orang Yahudi itu cari selamat dengan perbuatan amal baik kayak kamu bikin gitu, masuk neraka. Ya, ketika Yesus dihampiri oleh seorang Yahudi, pemuka agama, orang muda yang kaya, dia menyatakan sama Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia itu ahli Taurat, pemuka agama, orang kaya, masih muda. Tapi ketika dia mengatakan, aku telah melakukan semua hukum Taurat itu, nggak ada yang enggak. Ya, lalu dia mengatakan apa lagi? Ya kan, Yesus mengatakan kalau kamu mau selamat, juallah segala hartamu dan ikutlah aku, kata Yesus. Ya, intinya adalah kalau mau selamat ikut Yesus, Pak.
mau selamat terima Yesus Pak Jadi jangan seperti orang Yahudi yang mau cari selamat seperti Bapak gitu, ya kan? Cari-cari bikin-bikin amal, kagak selamat Pak, kagak ya. Selamatnya adalah karena ikut Yesus, oke? Ibu Ti, ini kan dasar ajaran Ibu Ti utama kan di Matius 5 ayat 20 ini. Artinya ini dasar loh ajaran Ibu Ti. Artinya kalau Ibu Ti pingin masuk surga, ikutin dulu ajaran Taurat baik dan benar. Kemudian disempurnakan dengan ajaran Yesus. Nah, permasalahan yang terjadi batu sandungan Ibu Ti, datang Paulus membatalkan ini. Nah, seolah-olah menggenapi katanya, tapi ternyata bertentangan dengan Matius 5 ayat 20. Gimana sih nyalain Paulus? Salah apa sih Paulus sama kamu? Kamu yang udah framing, udah salah, sok tahu lagi ngajarin agama orang. Ya, Yesus tadi kan udah dikasih tahu sebentar. Yesus sudah ngasih tahu, dengar, kalau hidup kamu itu cuma seperti orang-orang Yahudi, nggak lebih benar dari orang-orang Yahudi. Artinya kalau nggak lebih benar, artinya kamu sama seperti orang Yahudi kayak yang kamu lakukan itu loh. Kamu cari amal, dengerin dulu. Kamu beramal, kamu berpahala, cari pahala, pahalanya ditimbang-timbang. Kalau kamu kayak orang Yahudi itu nggak lebih benar dari mereka, ya kamu nggak akan masuk surga kata Yesus. Ya justru, justru kamu harus kamu harus lebih dari orang Yahudi, ya. Iya, kan Yesus sudah bilang, dengar nih ya, nih ya. Apaan sih kalau nggak mau terima ya udah Pak, kalau nggak mau terima ya udah itu urusanmu. Ibu Ti lanjut, boleh bertanya, silakan mau bertanya. Ya udah, saya udah tahu ya, kamu tidak bisa menjawab. Allah itu tauhid itu kamu kebingungan, gabrul sendiri ya. Dibilang Esa tapi ngaku namanya kami. Lalu dibilang kami itu Esa itu tidak ada pembantunya. Lalu ketika mau menolong kata kami, akhirnya kami itu artinya penolong-penolongnya. Itu pun sudah gabrol. Ketika dikatakan Esa tetapi menyebut dirinya Ehad. Ya, Ehad itu artinya ya seperti Esanya di dalam Alkitab kami, ya kan? Esa di tempat Anda jelas Anda mengatakan cuma satu yang tidak bisa bikin apa-apa karena dia zat, karena yang hidup itulah yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Kan tadi saya udah bilang ya kan bahwa Elohim itu menampakkan diri karena dia maha kuasa. Yang nggak bisa menampakkan diri menjadi anak Allah itu nggak maha kuasa, bukan Tuhan. Nah itu saja ya. Terima kasih Mbak Ica ya, saya mau jemuran ya Mbak Ica. Udah, terima kasih. Yang penting saya udah menjawab ya Mbak Ica. Teman-teman, makasih juga makasih ya Mbak Ica. Tuhan Yesus berkati, udah kasih kesempatan buat saya. Thank you. God bless. Ya, sama-sama. Tuhan berkati juga.